Waalaikumsalam. Di podcast Gion KWH edisi perdana bersama. Perdana ya Mas. Ini baru pertama kali berarti. Mantap. Bersama saya Bambang Wiyogarto. Oh, berarti pionir ini kalau gitu. Betul sekali, Pak. Lanjut. Benar ya, benar ya. Biar kelihatan mukanya. Gue juga dong. Ya, Pak. Masih muka harus iya Bapak dong. Begini berarti. Ini tamu Pak. Oke, terus. Nantinya kita akan melakukan knowledge sharing selama 30 menit ke depan. Dan kita akan berbincang menghadirkan narasumber expert PLN Group. PLNers dan Electrician, Podcast Gion KWH adalah platform knowledge sharing dari divisi corporate planning PLN untuk terkait rencana ke depan dari PLN. Di dalam podcast ini kita akan membahas isu strategis terkait bisnis, terkait global trend teknologi, tenaga listrikan, penggunaan energi terbarukan, digitalisasi proses bisnis, efisiensi perusahaan, dan topik terkait lainnya di rantai bisnis PLN. Lengkap banget ya Mas. Ya Pak, memang benar sih. Itu ada hubungan sama transformasi berarti ya. Nanti pasti kita omongin berarti. Betul sekali. Nah ini juga podcast ini juga sebagai salah satu wujud dari tindak lanjut culture recharge untuk mendorong budaya pesantren. Gitu Pak. Mantap. Oke Pak, hari ini kita akan mengangkat tema rencana strategis PLN 2020-2024. Dan bersama kita telah hadir narasumber istimewa yang akan sangat menguasai isu ini, topik ini, yaitu Bapak Nyoman Nurah Widiatnya selaku Vice President Corporate Strategic Planning ya Pak ya. Ya, selamat siang, selamat pagi Pak Raners. Selamat pagi Bapak. Semangat. Dan bersama kita juga hadir Bapak Kurnia Romdoni selaku Director Program Pokemon Gion KWH. Mau dicopot lagi Pak? Nah, copot lagi kan. Tadi Pak Nyoman belum disuruh copot. Nggak tahu itu. Saya udah copot. Untuk apa? Menguti aturan COVID protokol kita tutup kembali. Enggak, itu 1 meter kok. Iya. Lanjut Mas Bang. Oke Pak. Untuk menghemat waktu kayaknya kita mulai aja Pak ya. Bincang-bincang kita. Kita punya beberapa pertanyaan nih Pak Nyoman. Pak Doni juga mungkin nanti mengelaborate pertanyaan yang lebih bagus Pak. Jadi Pak Nyoman, pertanyaan pertama nih. Apa sih sebenarnya RJP PLN itu dan apa kaitannya dengan rencana strategis PLN? Apa pula kaitannya dengan program transformasi PLN yang sudah diberikan beberapa waktu lalu? Transformasi ya. Pak Bambang, Pak Doni terima kasih. Sama-sama Pak. Ini sebelum dimulai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi. Ya, Pak. Ini pertanyaannya, saya manggilnya Pak Bambang apa Mas Bambang ini nanya? Mas, di sini Pak. Mas ya? Mas, oke. Karena ini kan budaya, oke. Ya. Boleh lah. Mas ini Bang. Soalnya Mas itu nggak mahal sekarang harganya. Jadi begini Mas Bambang, ini pertanyaannya sangat mudah, tapi jawabannya susah ini kayaknya. Ya betul sekali, makanya ini bakal lama Pak. Apa kaitannya RJP sama rencana strategis gitu ya? Jadi gini, saya mulai dari rencana strategis dulu. Apa sih rencana strategis itu? Jadi rencana strategis itu sebetulnya suatu alat manajemen, ya, di mana alat ini digunakan untuk mengelola suatu kondisi saat ini, dan kemudian kita akan melakukan proyeksi ke depan. Seperti apa sih? Dan rencana strategis ini nanti akan memberikan petunjuk kepada organisasi untuk mengantisipasi kondisi 5-10 tahun mendatang. Itu kira-kira. Jadi melihat ke depan 5-10 tahun mendatang. Tapi bukan jadi dukun ya? Penerawangan. Nah, bukan penerawangan. Saya itu dia bukan. Ya. Nah, rencana strategis ini menurut saya sangat penting karena dia menjadi panduan, menjadi pedoman bagi organisasi untuk mencapai visinya. Itu yang paling penting. Jadi harus punya visi. Ya. Gitu ya. Nah, apa sih katanya sama JPP? Nah, ini. Jadi PLN itu ketika menuangkan rencana strategis itu, kita tuangkan dalam bentuk rencana jangka panjang perusahaan. Dan PLN itu ketika menyusun RJPP, kita buat 5 tahun. Kenapa 5 tahun?
Karena kita ingin menyelaraskan dengan rencana strategis BUMN tahun 2020 tahun 2024, di mana rencana strategis BUMN ini dinyatakan dalam 5 prioritas Kementerian BUMN tahun 2020-2024. Jadi kita harus memastikan bahwa rencana strategis PLN yang dinyatakan dalam RJBP itu harus selaras dengan punya BUMN. Itu harus. Berarti Bapak melaporkan juga dong ke BUMN. Nah, ini kabar saja ini Pak, bahwa sebetulnya materi mengenai rencana strategis PLN itu sudah dipresentasikan oleh Dirut PLN di depan Menteri BUMN. Keren. Jadi mendapat lah sebetulnya. Nah, tidak sah juga. Itu semua BUMN begitu Pak ya, nggak cuma PLN aja kan? Semua BUMN begitu. Karena memang komitmennya Menteri BUMN udah oke lah. Bikin RJBP Mas, 5 tahun buat Mas Bambang. Gitu ya. Terus di dalam RJP ini PLN punya visi, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. Tapi masih di Asia Tenggara Pak. Gini beda, karena gini. Jadi visi ini ada 2 isunya. Pertama, PLN sebagai perusahaan listrik, dia harus menjadi perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara. Tapi kalau bicara mengenai produknya tadi, harus menjadi pilihan pelanggan nomor 1 untuk solusi energi. Jadi beda ya. Jadi pilihan pelanggan nomor 1 ini tentunya akan memenuhi kriteria kelas dunia. Itu makna dari visi. Kualitas ya. Ya, betul. Nah, kemudian RJP ini kemudian menjadi alat utama untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan seluruh penerapan strategis, penerapan program kerja untuk setiap fungsi dan seluruh level di PLN, agar semuanya dapat bergerak secara terpadu, efektif, efisien agar mencapai visi. Jadi kalau kita melihat magnet itu kan, kenapa magnet itu bisa tarik menarik punya kekuatan kan karena semuanya mengarah yang visi yang sama. Kira-kira seperti itulah RJBP itu. Nah, apa sih katanya dengan transformasi ini? Pertanyaan kedua ini. Ini juga pertanyaannya gampang tapi jawabannya sudah tuh panjang gitu. Panjang ini. Susah ini Pak, Bapak. Jadi gini, pada saat kalian menyusun RJP tahun 2020-2024, Pak Doni dan Pak Bambang, kita telah mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri ketenagalistrikan di Indonesia. Gini. Jadi kita juga melihat insight apa sih yang akan berperan terhadap dunia dan juga terhadap Indonesia, khususnya mengenai industri ketenagalistrikan. Jadi kita PLN melihat mengenai perkembangan teknologi, melihat tuntutan pelanggan, kemudian juga melihat disrupsi. Ya, kita tahu kan hari ini lagi tren itu dekarbonisasi, kemudian desentralisasi, digitalisasi, gitu kan. Nah, ini menjadi pertimbangan. Kemudian kita tahu bahwa ketika menyusun RJBP ini kita memperhatikan hal-hal tadi, kita terjemahkan dalam strategi. Nah, ini direksi melihat bahwa perlu dilakukan satu transformasi. Kita tahu ya, transformasi PLN kan sudah di launching oleh Pak Dirut tanggal 21 April 2020. Nah, sebetulnya transformasi ini adalah mengawal RJBP PLN sebetulnya. Jadi mengawal RJBP PLN tadi yang punya visi untuk menjadi perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara dan pilihan pelanggan nomor 1 untuk solusi energi. Nah, transformasi PLN ini memiliki tagline Power Beyond Generation. Ini yang kemarin sudah dimus-muskan. Nah, kemudian dari sisi RJBP sendiri sebetulnya ada 2 hal. Yang pertama, RJBP itu memiliki 4 strategi objektif yang sudah teman-teman tahu semua lah. Ya kan, ada green. Yang sudah di launching itu Pak. Yang di launching tanggal 21 itu ada green, ada customer fokus, ada inovatif, ada lean. Kemudian ada juga strategi enabler, jumlahnya juga 4. Bicara people, organization and people, kemudian bicara technology advancement, bicara financial stability, dan bicara mengenai national development. Nah, itu semua adalah aspirasi PLN tahun 2024. Untuk mencapai aspirasi PLN tahun 2024, PLN menetapkan 20 breakthrough. Nah, tadi itu breakthrough ini akan dikawal oleh transformasi. Nah, transformasi sendiri itu dibentuk tim. Namanya tim transformasi PLN, kebetulan ketuanya adalah langsung di bawah Pak Wadili. Jadi kita lihat bahwa bagaimana PLN menyusun RJBP, mencoba untuk mengimplementasikannya, melakukan perubahan yang kita sebut transformasi PLN,
dan kita kawal proses transformasi PLN ke dalam suatu kegiatan sehari-hari. Sehingga kita berharap bahwa RJBP PLN ke depan bukan hanya RJBP buku saja, yang nggak pernah dibuka-buka, hanya dibuat tidur aja Pak Doni. Iya, betul. Jadinya kita harapkan PLN itu nanti punya RJBP living dokumen. Makin tebal makin ngantuk. Nah, kalau ini harapannya kita enggak Buat RJBP jadi bantal ya. dipantau terus. Ya. Kira-kira itu Pak Bambang, jawaban saya. Mas Bambang, sorry. Oh, Sorry Mas Bambang ya. mantap Pak. Terus dan kaitannya sama RPT itu apa Pak? Oh, oke. Cara dengan tenaga listrik. Ya, gini. Jadi gini, kita tahu ya bahwa pemerintah itu memiliki suatu rencana untuk mengembangkan infrastruktur selama 10 tahun. Dan ini dinyatakan oleh rencana umum penyediaan tenaga listrik. Nah, atau singkat RUPTL. Nah, RUPTL ini sebetulnya adalah suatu dokumen yang berisi tentang bagaimana Indonesia ini mengembangkan infrastruktur ketenaga listrikan selama 10 tahun. Isinya mulai dari produksi permintaan listrik, perencanaan pembangunan listrik, pembangkit, transmisi, distribusi, kebutuhan akan bahan bakar, kebutuhan akan fuel mix. Nah, kita melihat bahwa PLN ini kan sebetulnya bisnisnya adalah listrik. Ya. Jadi PLN harus mengacu kepada RUPTL ketika menyusun RJBP ini. Jadi RUPTL ini merupakan salah buku yang dokumen harus kita acu. Karena ini yang disetujui oleh pemerintah. Kira-kira itu Mas Bambang ya. Tapi ada kenapa? Ada feedback dari RPTL juga. Jadi gini, kalau RUPTL adalah produknya pemerintah, RJBP ini adalah bagaimana PLN merespon dari sisi korporasi untuk mengimplementasikan RUPTL tadi dengan melihat kekuatan PLN. Ya. Nah tentunya tadi ada feedback Pak Bambang, Pak Doni, Pak Mas Bambang ya. Ada feedback dan feedback ini juga nanti akan digunakan oleh RUPTL untuk melakukan kajian dan evaluasi. Karena RUPTL ini seingat saya tiap tahun masih akan dievaluasi. Yes. Kira-kira gitu Mas Bambang ya. Ya Pak. Nah, Udah ngerti apa pura-pura ngerti? sebenarnya dari tadi saya meresapi Pak. Oh, Ini kan Jangan. Sampai jangan diperas. Iya, jangan Iya, diperas. Saya makanya diperas. saya takut jualan Iya. susu Pak. Sakit diperas. Iya. Pemirsa, ya lanjut. Cucian yang diperas. Jadi kayaknya pertanyaan yang sering ada di benak para PLNers ya, Ya. khususnya. Sorry. Jadi apa saja nih yang dalam menyusun RJBP apa saja sih dipertimbangkan dalam menyusun rencana strategis ini, dan sudahkah kita tuh mempertimbangkan global bisnis atau tren teknologi dan seperti apa itu? Ya. Gimana Mas? Jadi pertanyaannya semakin lama semakin gampang nih Pak. Iya. Tapi jawabannya semakin susah kayaknya. Dan semakin panjang. Semakin panjang ini kayaknya. Oke Mas Bambang, Pak Doni, terima kasih. Saya coba jawab ya. Atau kita usir aja? Oh, jangan. Boleh ya? Jangan, kita nggak bikin Masa podcast. mau acara diusir. Kita jadi nggak bikin podcast kasihan. Jadi gini, ketika kita menyusun RJP PLN, apa yang kita pertimbangkan? Yang pertama kita lakukan evaluasi. Kan dulu sudah ada RJP sebelumnya, Yes. sudah ada strategi sebelumnya. Itu kita evaluasi. Kita evaluasi seperti apa sih pencapaiannya, seperti apa efektivitas hari ini. Dan itu kita evaluasi juga dengan rencana-rencana kerja yang kita buat dan realisasi yang kita lakukan hari ini. Itu yang pertama. Jadi kita ngecek sebetulnya strategi yang kemarin masih cocok nggak sih? Seperti apa efektivitas hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menyusun RJBP, pertimbangannya adalah kita juga ingin melihat seperti apa sih faktor internal kita. Apa itu faktor internal? Kekuatan dan kelemahan kita, sumber daya kita seperti apa untuk menghadapi tantangan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain melihat faktor internal, kita juga melihat faktor eksternal. Kita harus melihat peluangnya apa, tantangannya apa. Karena bagaimanapun juga setiap suatu keadaan pasti ada tantangan yang berupa peluang ataupun ancaman. Nah, untuk faktor eksternal ini biasanya kita pakai pastel namanya, tapi bukan kue pastel ya. Pastel. Bukan kue, kalau orang lihat pastel kue pastel. Pastel. Bukan. Iya. Pastel ini adalah faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan aspek legal yang harus kita pertimbangkan sebagai faktor eksternal untuk menyusun RJBP. Nah, cuma gini Pak Doni, Mas Bambang ini, ketika kita nyusun RJBP tahun 2020 ini, 2020-2024, ini agak sedikit berbeda. Apa khususnya? Nah, agak berbeda ini memang saya bilang ini RJBP yang disusun dalam kondisi extraordinary. Pertama, ketika nyusun RJBP itu kita memformulasikan RJBP itu saat pandemi COVID. Ya. Nah, kita tahu kan pandemi COVID ini semuanya terjadi kontraksi. Dan bahkan listrik
mengalami pertumbuhan negatif. Ya. Kemarin di surat LKP itu minus 6,15%. Jadi kondisi PLN itu mungkin sekarang kira-kira seperti 1,5 tahun yang lalu lah. Padahal kita sudah masih melakukan investasi. Mengkerut gitu Pak. Mengkerut. Mundur ya. Mundur. Kalau orang Jawa bilang ini mungsep gitu. Mengkerut. Itu ya. Nah, Menjidat berkerut. nah. Kemudian isu yang kedua adalah ketika nyusun ini, ketika menyusun RJBP ini, reserve marginnya PLN Indonesia itu lagi tinggi-tingginya. Kenapa? Ya, saya nggak bilang lagi tinggi-tingginya. Reserve margin itu meningkat. Kenapa? Karena pembangkit program 35.000 MW yang berbahan bakar fosil, jadi batu bara dan gas, itu sudah banyak mulai beroperasi, ya kan? Nah, sedangkan kita tahu demand yang terjadi hari ini mengalami penurunan. Nah, ini yang saya bilang tadi reserve marginnya menjadi tinggi. Ini isu kedua yang saya bilang extraordinary, gitu Pak. Nah, kemudian isu yang ketiga bicara isu extraordinary. PLN ini dapat tugas dari pemerintah, Pak Doni ini. Ini sebenarnya tugasnya Pak Doni juga dulu. Ya. Waktu buat RJBP masih. Itu masih Pak. Masih ada Pak. Masih. Saya tinggal bilang ke Pak Imtihan. Jadi PLN itu punya kewajiban untuk mencapai bauran energi 23% pada tahun 2025%. Pada tahun 2025. Ya. Itu bukan dari visi Pak. Enggak, tetap. Berapa? Tetap 23% pada tahun 2025. Itu mandat dari pemerintah kepada PLN. Padahal Itu kita masuk tahu. di RBTL Marwen berarti. Ya, masuk RBTL, masuk UN. Karena itu terjemahan dari UN. Padahal kita tahu, Pak Doni, Ya. Mas Bambang, Ya, Pak. EBT itu ya kalau bilang murah, tidak murah-murah amat lah ya. Iya. Belum murah kali ya. Gitu ya. Menjelang murah. Menjelang murah. Itulah kenapa PLN itu sekarang posisinya sebetulnya kalau bicara strategi itu di awal-awal strategi RJP tahun 2020-2024 itu kita lebih ke arah survival dulu di awal-awal. Karena memperhatikan kondisi extraordinary tadi. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan tren terhadap RJP PLN? Saya jawab bahwa RJP PLN itu memang kita susun mempertimbangkan megatrend yang terjadi. Megatrend. Ya. Tren mega lah, jadi mega itu. Berarti ada eksternal, internal, Ya. lebih dari extraordinary lagi berarti. Betul. Jadi memang sudah menjadi tren yang di seluruh dunia nih Pak Doni. Ya, ya. Mega kan udah gede lah gitu kan. Ya. Nah, apa aja itu? Ada 5 sebetulnya mega tren yang terjadi di dunia. Yang pertama, bahwa kita sadar ke depan itu terjadi peningkatan konsumsi energi listrik. Tetapi konsumsi energinya itu malah mengalami stagnasi. Mungkin ini isunya apa ya? Orang semakin sadar bahwa menggunakan pembangkit listrik. Itu yang berhubungan sama per kapita ya? Nah, iya betul Pak. Oke. Betul Pak. Betul. Kalau yang tadi apa Pak hubungan berarti yang satu lagi? Karena dia stagnan. Berarti ada sesuatu yang menahan dong berarti. Yang stagnan ini Pak, semua orang akan banyak beralih ke listrik. Mungkin kalau saya bilang bahasa gaulnya itu dan bahasa Inggrisnya itu electrifying the energy. Lifestyle. Flip. Jadi electrifying the energy Pak. Karena nanti kenapa nanti ada kaitannya bahwa konsumsi listrik akan makin tinggi. Lifestyle apa ya? Ya, itu lifestyle nanti ada di situ. Oke. Nah, yang kedua apa? Adanya tren mengenai peningkatan penggunaan energi baru terbarukan. Yang tadi EBT. Nah, itu penting EBT ini. Karena orang sudah semakin sadar bahwa fosil sudah ditinggalkan karena dapat mengancam. Ini fosil Pak. Oh my god. Kalau saya fosil tahunya ini Padahal saya lebih fosil ya. merek tas. Oh fosil. Merek tas. Oh, nggak boleh Pak sponsor. Oh, sponsor ya? Nggak boleh. Siap. Oke ya, terus kemudian yang ketiga, megatrend berikutnya adalah terjadi adanya teknologi yang mendisruption. Tadi, electric vehicle salah satunya. Ya. Itu yang nanti akan banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Kita bisa bayangkan nanti ketika mobil bensin diganti sama mobil listrik, bagaimana demand akan energi gasolin, energi diesel akan semua akan menurun, energi listrik. Gitu. Yang keempat, kita tahu bahwa di dalam industri listrik, value creation-nya bergeser ke arah hilir, bukan ke arah hulu. Kalau hari ini kita bicara yang value creation bisnisnya ada di IPP di hulu gitu kan. Ya.
Tapi nanti begitu ke depan trennya lebih ke arah hilir Pak, lebih ke arah ujung. Gitu Pak. Jadi kalian bisa lebih menikmati. Iya, kalau salah. Tergantung. Menikmati apa tidak tergantung bagaimana kalian merespon. Itu Pak. Nanti itu ada bab berikutnya Pak. Yes. Oke. Itu yang biasa disebut kayak distributed generation. Yes, betul Pak, distributed generation. Bagaimana kalian merespon distributed Yes. Sementara kita hulu hilir. Nah, nanti itu udah banyak kan di hilir aja. ya, itulah tugasnya teman-teman PLN nanti Ya. sebagai insan PLN dan juga sebagai korporasi untuk merespon perubahan nanti. Yes. Kemudian ada perubahan, ada tren yang kelima Pak Doni, Mas Bambang, yaitu adanya perubahan model bisnis yang baru. Yes. Kalau saya sebut sekarang itu model bisnisnya adalah sharing facility atau sharing resources. Nah ini juga harus menjadi hal yang kita perhatikan. Kira-kira itu menjawab pertanyaannya Mas Bambang, Pak Doni. Ya. Kira-kira. Oh itu udah lebih banget. Beyond. Iya ya. Beyond. Mudah-mudahan sih puas lah Mas Bambang. Kalau nggak puas pulang rumah ketemu sama istri. Siapa? Oh itu masalah berarti ya? Ada komen. Oh ada komen. Ada Oke. komen. Oke terus apa? Makanya dia tadi nggak kenal yang nama fosil dia. Oke. Silakan Mas Bambang. Kita masih punya waktu nggak? Masih. Paling satu pertanyaan lagi kayaknya. Oke. Ya. Gini Pak, barangkali nih kita kan tahu nih kalian punya anak. Kalau banyak bayarannya kita nggak kuat. Kita punya, kita tahu kalian punya anak perusahaan, cucu perusahaan. Terus gimana tuh menyelaraskan CP atau strategi kita dengan anak cucu? Jangan kita punya cucu juga Pak? Ada kayaknya. Ada cucunya Pak. Cicit. Anaknya Cicit mungkin? Kayaknya enggak lah. Anaknya Cicit juga ada kali ya? Jangan sampai sana Pak. Itu nggak lucu turun. Dari habis-habisnya. Oke, Pak Doni, Mas Bambang, terima kasih. Ini pertanyaan semakin lama semakin gampang, semakin sulit jawabannya ini. Bagaimana menyelaraskan sampai ke anak gitu ya? Jadi memang gini, Pak Doni, Mas Bambang. Calon CEO begini. Chief Editing Officer. CEO itu kalau di kita namanya Chief Editing Officer. Salah satunya. Oh, iya. Tapi bukan eksekutif ya. Tapi saya amini Pak, kalau saya jadi Chief Chief Economic Officer atau Chief Economic Officer. Jadi officer yang ekonomis gitu kan. Oke, kembali ke pertanyaan. Jadi kita melakukan penyelarasan bukan hanya karena perusahaan, kepada regional, kepada unit dan juga kepada pusat-pusat. Masuk karena perusahaan itu kita lakukan karena bagaimanapun juga kan korporasi ini semuanya harus mengarah ke satu visi, mengarah ke satu strategi kita jelaskan. Anak perusahaan juga kita lakukan hal yang sama. Nah, proses penyelarasan terhadap anak perusahaan ini kita lakukan, bahkan kita atur di dalam tata kelola. Kalau kita tahu ada bond manual, di dalam bond manual disebutkan ada JPP anak perusahaan harus direkomendasikan oleh Dekom dan disetujui oleh pemegang saham. Ketika proses persetujuan daripada pemegang saham inilah kita akan masuk sebagai pembina untuk melakukan endorsement. Nah, ketika melakukan endorsement inilah kita akan melakukan penyelarasan dengan teman-teman di anak perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua jangan lupa ada KPI-nya juga. Nah, KPI ketika anak perusahaan menyusun RCBP yang selaras dengan RCBP PLN. Jadi harus dijaga di dua hal, KPI-nya dipegang, aspek gizinya juga dipegang. Kira-kira gitu, Mas Bang. Siapa? Mudah-mudahan sih pertanyaan cukup, tapi saya sih siap aja kalau ada pertanyaan lain. Nah, ini kan kita memang batasi Pak Nyoman. Nanti mungkin ada next ya. Ceritanya kan nggak cuma di sini doang. Boleh. Nanti kan mungkin Bapak kita akan coba hadirkan nih. Kan tadi Bapak ngomongin tentang perusahaan atau unit. Nanti di minggu berikutnya kita coba hadirkan unit atau mungkin region atau juga mungkin anak perusahaan ya Pak ya. Boleh. Dicatat. Dia kan jadi berseri. Oh iya berseri. Urusan RJP ini panjang. Iya. Nama juga rencana jangka panjang. Nah itu rencana jangka pendek. Nggak kepikir. Ya, gitu kira-kira. Setuju kalau nggak banyak pikir jadi fosil kan. Siapa? Oke Mas Bambang kita siapin kalau gitu. Karena ini banyak dapat insight nih kita dari Pak Nyoman. Sebenarnya nih gimana nih? Masih ada waktu nggak? Kita mesti nanya floor director. Floor director ya. Masih ada waktu kan, Bos? Udah habis. Apa? Lanjut nanti. Biar kita ada berikutnya. Cuma tadi pesan saya. Semoga puas dengan jawaban saya. Kalau nggak puas, pulang ke rumah ketemu istri atau ketemu suami. Oke Pak Nyoman, Pak Doni, diskusi yang sangat menarik. Sama-sama Bang. Terbatas oleh waktu.
kita cukupkan diri. Terima kasih Pak Nyoman Murah Widiatnya, Pak Kurnia Romdoni atas kehadiran dan sharing-nya. Sama-sama. Oke. Ya. Buat PLNers dan electrician, terima kasih atas jangan lupa tonton terus. Iya. Jangan lupa tonton terus acara kami yang pastinya akan memberikan informasi terkait PLN PLN, DRCP dan selanjutnya. Terutama mengenai culture Dan kalau charge. don't forget to subscribe and like channel kami. Terus jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol COVID. oke. Patuhi Oke. protokol COVID. See you. See you. Assalamualaikum See warahmatullahi you. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.